Hello, hi everyone. Jumpa di video ini. Mungkin video ini bisa dipergunakan untuk kalian yang akan mempersiapkan IELTS ataupun tidak, hanya belajar bahasa Inggris saja juga bisa untuk memperkaya pengetahuan kalian di mempersiapkan ya bahasa Inggris, skill bahasa Inggris kalian. Karena dalam video ini nanti kita akan membahas overview reading skills yang ada di IELTS dan juga writing skills yang ada di IELTS. Oke, kita langsung ke yang pertama saja. Kita akan membahas overview ya, sedikit mengenai reading. Kayak apa sih materi reading di IELTS? Nah, beberapa tipe soal juga perlu kita pahami dulu. Jadi kita perlu mempersiapkan tipe soal apa yang kemungkinan akan muncul nanti saat dites ya, IELTS itu sendiri. Dengan kita memahami tipe soalnya, jadi kita lebih baik lagi untuk mempersiapkan IELTS itu sendiri. Jadi kemungkinan nanti teman-teman akan mendapatkan soal semacam multiple choice. Jadi nanti kalian diminta untuk memilih satu jawaban dari, misalnya di situ ada optionnya, ada empat options, and then you have to find the best answer. Jadi hanya satu nanti yang dipilih. Tapi bisa jadi kalian dihadapkan untuk memilih dua pilihan dari 4 options yang ada di situ. Jadi multiple choice-nya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang ada di TOEFL test. Kemudian tipe soal yang lain semacam matching ya, jadi bisa matching informations, kemudian matching headings. Jadi kita harus tahu dulu features yang ada di reading text ya, di dalam IELTS itu apa saja. Mana yang disebut headings, mana yang disebut subheadings, mana yang disebut, mungkin di situ nanti ada gambar, ada picture, and then biasanya di bawah picture itu ada caption ya. Kita harus tahu juga bagian-bagian dari teks tersebut. Jadi saat diminta untuk mencocokkan ya, matching, kita tahu kalau misalnya matching headings berarti kita nanti dihadapkan dengan satu teks mungkin, kemudian kita diminta untuk mencocokkan judul yang tepat atau satu paragraf ya misalnya. Bisa juga kalian mendapatkan soal semacam sentence completion, atau kalian diminta untuk mengisi sentence endings. Jadi ada satu kalimat, kemudian ada bagian akhir yang kosong, sehingga kita diminta untuk melengkapi sentence endingsnya. Hanya saja nanti di situ ada pilihannya, sehingga kita diminta, karena judulnya matching ya, berarti mencocokkan sentence endings apa nih yang cocok untuk kalimat tersebut. Nah, di sini kita perlu kejelian juga, cermat ya. Kemudian bisa jadi kalian nanti mendapatkan tipe pertanyaan semacam true, false, not given, dan ini biasanya yang paling challenging ya, atau juga yes, no, not given. Nah, dua tipe ini agak mirip. Hanya saja yang membedakan, kalau true, false, not given, nanti kalian akan dihadapkan dengan fact-based question ya. Jadi pertanyaannya berdasarkan fakta yang ada di teks tersebut atau di dalam passage atau reading passage ya. Atau yes, no, not given tadi, kalau itu berkaitan dengan writer's claim ya, jadi view tentang opinion. Jadi yang satu berdasarkan fact, yang true, false, not given, sedangkan yang yes, no, not given itu lebih ke opinion sifatnya. Akan tetapi seperti saya sampaikan tadi di awal, dua tipe pertanyaan ini very challenging, karena nanti kita dihadapkan dengan kebimbangan saat kita memilih. Ini kalau true mungkin kita bisa ya, karena informasi itu ada di dalam teks, kita bisa memilih itu true. Akan tetapi saat
pertanyaan itu mungkin membingungkan, jadi kita tidak yakin antara ini sebenarnya false atau not given, biasanya bingungnya di situ. Mungkin ada tips sedikit di situ. Kalau false, biasanya pertanyaan dengan informasi yang disediakan di dalam teks itu kontradiktif, ya, jadi berlawanan. Jadi ada tapi kontradiktif antara pertanyaan dengan yang ada di teks. Nah, bagaimana kita tahu berlawanan? Biasanya disebutkan dengan antonymsnya, ya, lawan katanya, atau beberapa ekspresi yang menunjukkan contradiction. Akan tetapi untuk not given, kita tidak bisa mengkonfirmasi informasi tersebut. Jadi antara pertanyaan yang ada di dalam tes tersebut, kita tidak bisa mengkonfirmasinya karena informasi tersebut tidak tersedia di dalam teks. Kalau kita tidak bisa menemukan ada di dalam teks, maka kita pilih yang not given, gitu. Kemudian nanti bisa jadi teman-teman juga mendapatkan semacam table, and then we have to complete the table di situ, ya, informasi sesuai yang ada di teks, atau flowchart atau diagram, ya, semacam itu. Nah, skills yang benar-benar dibutuhkan nanti saat kalian menghadapi reading text di dalam IELTS maupun TOEFL juga bisa, adalah yang pertama paling sering, ya, adalah skimming, yang kedua scanning, yang ketiga pasti kita membutuhkan juga kecermatan. Jadi we have to read carefully. Tetapi cara yang terakhir ini kita tidak akan bisa terapkan secara keseluruhan, karena misalnya kalau dalam IELTS nanti di dalam reading section ini ada 3 parts, ya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga, yang masing-masing teksnya itu akan sangat panjang, ya. Jadi bagian pertama sekitar 17 menit, ya, kalau tidak salah. Kemudian 20 menit bagian kedua, dan bagian ketiga 23 menit. Bagaimana caranya? Dengan waktu segitu kita harus bisa manage dan menjawab semua pertanyaannya, sehingga skill yang tadi kita tahu harus kita combine. Jadi nggak hanya membaca secara keseluruhan, tetapi mungkin cara yang lebih efektif untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, kita perlu cari dulu nih keywords-nya, ya. Nanti di dalam pertanyaan kita bisa juga underline beberapa kata yang penting atau yang kita anggap sebagai keywords, and then we have to look for the keywords in the passage, ya. Kita cari dulu, misalnya dengan cara scanning tadi. Nah, scanning itu pasti teman-teman sudah tahu semua, ya. Kalau scanning berarti kita langsung mencari specific information. We don't need to read the whole text, tapi kita langsung cari, karena kita tadi sudah underline the keywords, and then look at the text di situ. Misalnya kita menggarisbawahi 19th century di dalam questionnya, kemudian kita cari di dalam teks, dan kita menemukan ada 19th century, dan kita harus fokus ke situ. Setelah kita menemukan specific information tersebut, ada 19th century, kita fokus ke mungkin kalimat yang ada di situ, 2 kalimat atau bisa jadi hanya 1 kalimat. Setelah kita menemukan specific information itu, baru kita read carefully untuk make sure kalau kita sudah benar-benar memahami yang ada di teks, jadi statement yang ada di teks, dan mencocokkannya dengan pertanyaan itu, sehingga kita bisa menentukan jawabannya. Misalnya kalau kalian mendapat model pertanyaan yang true false, jadi kita bisa menentukan oke, ini false, ya, karena kita sudah menentukan tadi membaca careful. Atau kita terkadang perlu juga dengan skimming, ya. Skimming berarti kita membaca cepat di situ. Membaca cepat juga akan terbantu dengan kalau kita menemukan keywords-nya di dalam pertanyaan. Jadi cara tadi mungkin bisa diterapkan untuk teman-teman menghadapi soal-soal di dalam reading, ya, di IELTS nanti. Oke, jadi ingat-ingat ada skimming, ada scanning, ada read
carefully. Dan semua itu tidak bisa kita pakai salah satunya saja, kita biasanya combine ya, pakai semuanya juga. Oke, next, selanjutnya adalah writing section. Di dalam writing section ini terbagi menjadi dua kalau di IELTS ya. Nanti ada task 1 and then task 2. Yang pertama, bagian pertama di writing ini sekitar 20-an menit. Nanti teman-teman diminta untuk menuliskan satu paragraf yang kalau bisa dihitung sekitar 150 words ya. Jadi sekitar 150 kata di situ. Yang akan kalian tulis nanti adalah merupakan sebuah paragraf yang mendeskripsikan ya, menjelaskan. Di situ ada visual information, bisa berupa table, bisa berupa diagram, bisa berupa pie charts, ya, bar graphs, ada banyak macamnya. Dan bisa jadi kalian juga mendapatkan bukan hanya satu macam visual information, tapi kalian bisa mungkin mendapatkan soal yang comparing di situ antara mungkin pie chart dengan bar graphs ya, dan informasi tersebut kalian serap dulu untuk nanti bisa dituliskan ke dalam sebuah paragraf yang nantinya 150 kata ya. Dan tipsnya di sini adalah kalian perlu memahami dulu instructionnya ya, jadi benar-benar dibaca instructionnya, kemudian baca pertanyaannya, make sure kalian sudah benar-benar mengerti pertanyaannya apa. Dan kalau misalnya belum yakin dengan pertanyaannya, kalian lagi-lagi bisa underline the keywords. Dari situ akan membantu kalian untuk membuat poin-poin apa yang nantinya kalian ingin tulis ya. Jadi misalnya ada tahun ya, comparison antara data di tahun 2000 dengan 2015 misalnya. Nah, kalian bisa underline itu. Kemudian apa data itu berbicara tentang apa? Misalnya tentang penggunaan mobil di tahun 2010 dan 2015 atau 2000 tadi ya dengan 2015. And then you have to compare data ini, perbedaannya seperti apa. Nah, di saat kalian menghadapi task 1 ini, mungkin kadang kita langsung panik ya, karena berhadapan dengan data, gambar seperti itu, angka-angka, dan akan lebih bagus mungkin kalian kalau panik, jangan apa-apa dulu, take a deep breath ya, and then read carefully the question, kemudian underline the keywords. Setelah itu kalian buat plan apa saja yang ingin kalian jelaskan di dalam paragraf nanti. Data itu berbicara tentang apa. Dan kalau kalian sudah memiliki plan, make sure di dalam plan kalian sudah ada, akan lebih bagus kalau paragraf tersebut berisikan introduction, kemudian ada body, di mana body di situ isinya supporting details ya. Dan yang paling terakhir ada conclusion. Conclusion tidak perlu banyak, one sentence is enough ya, jadi sudah cukup satu kalimat saja. Nah, mungkin di bagian paling awal di introduction itu kalian perlu jangan mengcopy ya, ini sangat penting, jangan mengcopy pertanyaannya, karena ini sudah menunjukkan bahwa tidak ada kreativitas di situ untuk menulis, semacam tidak ada ide ya. Jadi usahakan jika ingin mengulang pertanyaan tersebut, kalian menggunakan paraphrase. Jadi gunakan sinonimnya atau ekspresi yang lain. Buat kalimat yang beda, tidak exactly the same seperti di pertanyaan. Jadi buatlah paraphrase. Kemudian mungkin kalian akan berencana ya untuk kalimat keduanya nanti masih tentang general overview dari data tersebut ya. Jadi akan lebih bagus misalnya kalian melihat trennya di situ. Tren adalah apa yang paling signifikan dari data tersebut.
mungkin ada lonjakan di tahun berapa, nah itu yang menjadi center nanti untuk kalian tulis di kalimat selanjutnya. Kemudian setelah itu baru kalian lihat ke data, tiap data individually, secara khusus. Jadi bisa dijelaskan secara lebih detail di kalimat-kalimat berikutnya. Mungkin bisa dituliskan dalam 6 sampai 8 sentences, itu sudah cukup untuk mengcover semua data yang dijelaskan secara lebih detail. Setelah itu kalian bisa tutup dengan conclusion. Nah, conclusion di sini akan lebih bagus jika kalian memulainya dengan to sum up atau in brief ya, to conclude, in short ya. Banyak sekali macam ekspresi untuk menutup paragraf tersebut. Oke, itu untuk task 1. Kemudian untuk bagian yang kedua, task 2, di situ kalian diminta menuliskan esai. Nah, perbedaan antara task 1 dengan task 2, untuk task 1 jangan menulis opini ya, karena semua berdasarkan data. Jadi jangan ada kalimat semacam I think, in my opinion, itu akan mengurangi nilai pasti ya, sudah you lose mark. Maka kalian mencoba menuliskan benar-benar berdasarkan data tersebut. Sedangkan untuk bagian yang kedua atau task 2 di sini kalian diminta untuk menuliskan opini biasanya ya, karena kalau essay ini lebih ke opini. Nanti kalian dihadapkan dengan satu persoalan di situ mungkin, kemudian diminta pendapatnya. Kalian jika dihadapkan dengan situasi seperti itu, kalian akan setuju atau tidak setuju, atau di mana posisi kalian. Nah, untuk menuliskan esai ini nanti kalian diminta untuk menuliskan dalam 250 kata ya. Mungkin bisa lebih, tapi kalau lebihnya terlalu banyak akan tidak bagus ya. Jadi make sure itu sekitar 250 kata. Kalaupun lebih mungkin 270 kata, that would be okay. Tapi kalau sampai 400 words, it's not good ya, nggak bagus, tidak bagus. Maka you have to consider how many sentences ya yang akan kalian buat nantinya, berapa kata gitu ya. Kemudian akan lebih bagus juga kalau dalam essay itu benar-benar organized. Kalian tunjukkan, karena nanti ada penilaiannya juga bagaimana kalian menulis esainya. Apakah ada koherensi di situ, coherence, apakah ada unity, ada kesatuan ide, apakah kalian di situ menuliskan thesis statementnya ya. Ini akan sangat penting, dan thesis statement akan menjadi signifikan untuk membantu kalian untuk organize your idea in the whole essay ya. Jadi kalian bisa rencanakan di awal, nanti ada introduction ya, secara general akan ada introduction, body, dan juga conclusion sama. Tapi dalam introductory paragraph kalian bisa tuliskan thesis statementnya di situ. Kalian bisa tunjukkan posisi kalian, apakah setuju dengan situasi tersebut, apakah kalian tidak setuju, tapi dengan memberikan alasan. Nah, alasan-alasan ini yang nantinya bisa menjadi details dalam paragraf selanjutnya ya. Jadi misalnya kalian setuju dengan merokok misalnya ya, merokok itu tidak mengganggu kesehatan dan lain sebagainya, tapi kalian harus tunjukkan alasannya kenapa kalian setuju. Dan kemudian di paragraf yang selanjutnya itu thesis statementnya. Kemudian di paragraf selanjutnya kalian akan memberikan details dari argumen tadi ya. Nah, misal saya setuju dengan merokok karena merokok tidak merusak kesehatan, satu alasannya, yang kedua kenapa, yang ketiga kenapa. Kalau ada 3 alasan, kalian bisa buatnya menjadi 3 paragraf. Jadi setiap paragraf nanti akan memberikan detailsnya tentang alasan-alasan tadi ya. Untuk dalam body tadi ya, details tadi, kalian bisa support dengan examples atau mungkin relevant experience, mungkin itu akan
sangat bagus nantinya. Oke, di paragraf selanjutnya kalian akan menuliskan conclusion ya. Jadi dalam conclusion ini mungkin bisa hanya berisikan 1 sampai 2 kalimat saja, tidak masalah. Yang terpenting di situ kalian summarize ya, summarize dari essay kalian secara keseluruhan. Atau yang paling penting di situ adalah restating thesis statement. Jadi kalian bisa mengulang, pastinya dengan kalimat yang berbeda ya. Jangan kalau bisa hindari pengulangan ya, menggunakan kata yang sama terus-menerus. Jadi kalian bisa ungkapkan dengan kalimat yang berbeda, meskipun itu isinya sama seperti thesis statement yang disebutkan di introductory. Kemudian setelah restating thesis statement di situ, kalian bisa tambahkan yang ini sifatnya optional, bisa kalian tambahkan, bisa juga tidak ada di dalam conclusion kalian. Itu pandangan ya tentang topik itu, atau sering disebut sebagai commentary ya. Boleh ada, boleh enggak. Jadi kalaupun tidak ada, tidak menjadi masalah, tidak crucial ya di situ. Yang penting kalian sudah melengkapi essay tersebut. Ada introductory paragraphnya, ada body, ada conclusion, dan semua itu sudah tersusun dengan rapih sehingga menunjukkan essay yang kalian punya itu very organized ya. Kemudian ada coherency, ada coherence ya, ada unity. Coherence itu mungkin bisa dilihat kalimat per kalimatnya itu saling nyambung ya. Jadi tidak ada gap di antara satu kalimat menuju ke kalimat selanjutnya. Jadi kalian bisa menambahkan dengan transition signals misalnya, kalau itu menggambarkan dua ide yang kontradiktif, jadi kalian bisa memulainya dengan however. Atau ingin menambahkan ide yang lain, kalian bisa memulainya dengan in addition ya, seperti itu. Jadi kalian bisa pergunakan banyak transition signals untuk menunjukkan bahwa essay kalian itu memiliki coherence. Kemudian unity, kalian perlu menunjukkan unity juga di dalam essay kalian, karena unity di sini menunjukkan adanya kesatuan ide. Jadi apa yang disebutkan di dalam essay kalian tidak keluar dari ide utamanya. Jadi tetap berada di ide utama yang kalian tulis di situ. Ide utama itu bisa kita dapatkan dari thesis statement itu yang control the whole essay ya. Jadi saat kita menulis kemudian kira-kira idenya sudah keluar dari topik tersebut yang sedang dibicarakan, sudah keluar dari thesis statement itu, jadi kita bisa eliminate, kita bisa buang itu dan mulai lagi yang sesuai dengan ide tadi di awal. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan juga, coherence, unity ya, supaya membuat essay-nya lebih organized dan terstruktur ya pastinya. Begitu saja mungkin tips yang bisa saya bagi untuk kalian. Semoga kalian lebih baik lagi menyiapkan IELTS ini dan bisa mendapatkan nilai yang kalian inginkan ya. Semoga sukses semua dalam IELTS preparationnya, dan pastinya nilainya sesuai yang diharapkan ya. Mungkin 7 ke atas ya, syukur-syukur, alhamdulillah ya. Oke, itu saja dan sampai jumpa mungkin di video yang selanjutnya. See you, bye.